saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa, kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan langsung dari studio Roja TV, dari pembahasan parenting, pembahasan dari buku Ada Apa Dengan Remaja, sebuah buku pembahasan mengenai problematika remaja dan solusinya, disusun oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah dan disampaikan oleh beliau langsung di setiap Selasa pagi ini. Seperti biasa, kita akan interaktif setelah materi yang akan disampaikan mengenai siap mental menghadapi kegagalan, dan ini tentunya materi yang sangat menarik sekali untuk kita simak bersama. Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp atau Anda bisa bertanya secara langsung di layanan telepon, yang tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Pada pertemuan terakhir kita masih berbicara tentang lingkungan yang mendidik untuk bertanggung jawab. Ada beberapa poin di sini. Poin pertama yaitu melatih untuk berusaha, yaitu menghargai yang namanya proses, bahwa segala sesuatu harus ditempuh dengan prosesnya, berikhtiar, berusaha, tidak malas, ya. Ini adalah salah satu yang perlu kita tanamkan juga kepada anak-anak kita, terutama remaja, ya, karena mereka ya bakal ataupun tidak lama lagi mungkin akan menapaki dunia yang lebih kita katakan lebih nyata lagi, yaitu sebagai manusia yang dewasa. Nah, kemudian setelah itu, poin yang kedua di dalam bab ini adalah siap mental untuk menghadapi kegagalan. Yang namanya usaha itu kadang sesuai dengan harapan, kadang tidak sesuai dengan harapan. Kata gagal di sini ya perlu kita pahami dulu ya. Gagal itu dalam pandangan kita adalah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Maka kita pandang itu sebuah kegagalan, ya, karena yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan atau bahkan berkebalikan, ya, maka kita katakan ini adalah sebuah kegagalan. Kesuksesan itu adalah sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana kita, dan ini masuk poin ya, iman kepada takdir sebenarnya yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, terutama remaja, ya. Seperti Nabi ya pernah menjelaskan hal ini kepada Abdullah bin Abbas, ya. 3 pelajaran penting yang Nabi sampaikan kepadanya. Salah satunya adalah tentang takdir, ya. Menerima takdir yang baik maupun yang buruk, ya, seperti yang dijelaskan Nabi dalam hadis Jibril, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Kamu beriman kepada takdir, mengimani takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit,
ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kita ya bersiap diri ataupun mempersiapkan diri untuk menerima ya ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Ya, baik yang baik maupun yang buruk. Menerima takdir yang baik mungkin bukan suatu masalah yang besar bagi kita ya. Mungkin dapat kita katakan semua orang bisa menerima takdir yang baik. Tapi menerima takdir yang buruk atau sesuatu yang pahit, ini tidak semua orang bisa menerimanya. Nah, di situ kita perlu melatih diri kita, terutama anak-anak kita untuk bisa menerima kenyataan pahit namanya. Ya, hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Makanya Nabi mengajarkan kita doa ya, ada 2 doa yang diajarkan Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Ibnu Majah dan Sahih. Ya, bahwa Nabi apabila mendapati sesuatu yang sesuai dengan apa yang beliau inginkan, maka beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu jika yang terjadi sesuai dengan apa yang beliau inginkan, ya, sejalan dengan apa yang direncanakan, maka Nabi mengajarkan doa itu, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan jika terjadi sesuatu yang berkebalikan dari apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan oleh Nabi, itu tidak disukai, ya. Nah, dalam bahasa lain itu takdir yang buruk, ya. Dalam pandangan manusia, ya. Manusia memandangnya itu takdir yang buruk. Ya, walaupun dilihat dari sudut pandang yang lain dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya belum tentu itu buruk ya, tapi bagi manusia ya mereka melihatnya itu sebagai suatu takdir yang buruk. Ya. Nah, maka beliau mengajarkan doa alhamdulillah ala kulli hal, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang terjadi, ya, apapun kondisinya, ya. Nah, itu yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, dan perlu kita ajarkan ini juga kepada anak-anak kita, ya, terutama remaja yang sebentar lagi akan menjalani kehidupan yang nyata, ya, sebagai seorang manusia dewasa. Ya, dia akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang tidak mudah atau pahit, ya. Maka mereka harus dipersiapkan mentalnya untuk bisa menerima ya hal-hal yang tidak mengenakkan itu, atau bisa juga dikatakan sebagai sebuah kegagalan, ya. Nah, kadangkala ya kita melihat kegagalan itu sebagai suatu yang buruk, mutlak buruknya, ya. Padahal ya kalau kita lihat banyak kegagalan-kegagalan itu justru hikmahnya lebih besar, ya, daripada kita mendapatkan kesuksesan, ya. Nah, oleh karena itu ya, para nabi saja Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada mereka pelajaran gagal ini, pelajaran kalah. Dalam peperangan Nabi itu tidak selalu menang. Ya, ada masa Nabi menang, ada masa Nabi kalah. Ya, nah itu seorang nabi, ya. Allah ajarkan kepada beliau ya apa itu kalah. Ya, nah demikian. Ya, walaupun ya ada hikmahnya, ya, kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin, Nabi dan para sahabat dalam peperangan ada hikmahnya. Allah ingin memberikan pelajaran sebenarnya. Dan itu pelajaran yang berharga. Ya, seperti yang terjadi pada perang Uhud dan perang Hunain. Allah berikan pelajaran kepada ya para sahabat kaum muslimin saat itu. Jadi ada kalanya ya Allah kasih kegagalan itu untuk suatu hikmah yang besar. Nah, tapi kuncinya adalah bagaimana kita bisa menerimanya sehingga kita bisa mengambil faidah, hikmah ya di balik kegagalan itu. Kalau tidak, banyak orang-orang yang jatuh, nggak bisa bangkit lagi ketika Allah uji dengan kegagalan. Ya, ketika Allah beri dia kegagalan. Nah ini yang perlu kita latih, ya, mental remaja-remaja kita untuk siap ya menerima yang buruk juga, bukan hanya siap menerima yang enak-enak, ya, yang baik-baik, yang sesuai dengan keinginan
ya. Manusia memang maunya seperti itu. Ya, nah nggak akan mungkin hidup ini berjalan seperti semua yang diinginkan. Itu hanya di surga nanti, ya. Yang kita inginkanlah yang terjadi, yang tidak diinginkan tidak akan terjadi, itu di surga nanti. Di dunia tidak seperti itu. Maka para nabi saja diuji dengan sesuatu yang tidak mereka kehendaki, tapi Allah takdirkan itu atas mereka sebagai pelajaran, ya, sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi manusia, ya, agar mereka bisa memetik hikmah dan pelajaran di balik kegagalan itu. Nah, dan orang yang tangguh adalah orang yang bisa bangkit dari kegagalannya. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang sudah kita sampaikan, riwayat Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, ista'in billah wala ta'jiz. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan melemah. Yaitu apabila ya sesuatu yang buruk menimpamu, jangan kamu bersikap lemah. Ya, harus tetap kuat. Kuat di sini maksudnya apa? Salah satunya adalah kuat keimanan kita kepada takdir dalam menerima takdir yang buruk. Nggak semua orang bisa kuat untuk menerima takdir yang buruk. Itu menunjukkan kelemahannya, ajas. Ya, yaitu dia tidak bisa menerima takdir yang buruk. Ya, banyak orang yang menggelepar, kelepek-kelepek ya ketika Allah uji dengan kegagalan, ketika Allah uji dengan ya kekalahan, ya ketika Allah uji dengan sesuatu yang tidak sesuai dan sejalan dengan apa yang direncanakan. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, ini harus dilatih, ya. Karena ini tidak bisa muncul secara spontan, ya, tidak bisa juga ditanamkan secara instan kepada manusia, apalagi kepada remaja-remaja, ya. Mereka harus dilatih untuk itu. Bisa memandang kegagalan itu bukan hanya dari satu sisi. Karena ya banyak kita lihat remaja-remaja yang tidak ditempa mentalnya untuk bisa menerima kegagalan, akhirnya menjadi remaja yang tantrum begitu, ya, yang sensi, yang mudah putus asa, dan yang marah ya kepada takdir, ya, atau menunjukkan ketidaksukaan, ya, seolah-olah dia mendemo takdir itu, ya, karena tidak sejalan dengan apa yang dia inginkan, dia rencanakan, tidak bisa menerima yang buruk ini ya dalam hidupnya. Ya, nah demikian, dan itu sangat berbahaya tentunya, ya. Banyak orang-orang yang terjerembab, nggak bisa bangkit lagi ketika diuji dengan kegagalan itu. Ya, wallahu alam bisawab, ya. Karena jika bukan karena pahitnya kegagalan, kita tidak akan pernah tahu nikmatnya kesuksesan. Ya, dari sudut pandang yang lain, ya, bagi orang yang mungkin pandangannya jauh ke depan, yang Allah kasih hikmah ya dalam hatinya, ya, dia bisa melihat kegagalan itu dari berbagai sisi, ya, dan dia bisa melihat sisi positif dari kegagalan, ya, dan sebaliknya tidak selamanya sukses itu positif. Ada kalanya itu merupakan ujian. Berapa banyak ya kesuksesan itu justru menenggelamkan, ya, justru menjerumuskan, karena itu juga ujian sebenarnya. Ya, nah orang yang bijak adalah orang yang bisa melihat sisi positif dari kegagalan, dan dia juga di lain pihak, ya, dia bisa melihat sisi negatif dari kesuksesan ini, ya, ancaman-ancaman yang ada di baliknya, ada yang ancaman-ancaman atau bahaya-bahaya mengancam di sebaliknya. Nah demikian, begitulah orang yang bisa mengambil hikmah dari takdir yang Allah tetapkan, yang baik maupun yang buruk. Ya, nah tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Nah tentunya ini pada orang dewasa saja belum tentu, ya, punya pandangan yang bijaksana ya dalam melihat segala sesuatunya. Apalagi remaja yang perlu dilatih tentunya, ya. Nah demikian. Nah ini juga nggak ada pelajaran ini di sekolah, ya. Nggak ada kurikulumnya juga. Ini adalah pelajaran yang sejalan dengan pengalaman hidup, ya, dan tentunya remaja ini kan masih minim pengalaman hidupnya, maka perlu ditempa, dilatih, ya, mental mereka untuk bisa
menghadapi, siap menerima ya kegagalan, atau kata gagal di sini bisa kita artikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, atau sesuatu yang tidak kita inginkan dan kita pandang itu buruk, walaupun belum tentu pandangan kita itu benar. Boleh jadi yang kita pandang itu buruk ternyata baik, ya. Ya, kita sering ya dalam kehidupan ini baru kita sadari kenapa Allah kasih kita gagal, karena hikmah yang besar di baliknya. Yang baru kita tahu ya beberapa waktu kemudian, ya, bertahun-tahun kemudian baru kita, kenapa saya gagal di sini? Karena Allah ingin ya menghantarkan saya ke tempat yang lebih terhormat, ya, ke tempat yang lebih mulia, ke posisi yang lebih bagus, ya, nah, yang lebih selamat, yang lebih aman. Nah, demikian, ya, begitulah, ya. Ini pelajaran hidup namanya, ya, nggak ada di bangku sekolah ini. Kadang-kadang ya tingkatan pendidikan juga tidak akan menjamin orang itu menjadi orang yang bijaksana, ya, belum tentu juga. Setinggi apapun ya kita katakan pendidikan seseorang, belum tentu itu mencetaknya menjadi seorang yang bijaksana, ya. Nah, bahkan kadang-kadang yang nggak punya gelar lebih bijaksana daripada yang gelarnya di depan dan di belakang namanya. Tapi tidak ada hikmahnya sama sekali, tidak ada bijaksananya sama sekali. Ini tertempa, ya, kita katakan tertanam, terpatri seiring dengan perjalanan hidup seseorang. Ya, sejauh mana dia bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang dialaminya dari kehidupan. Makanya kita lihat orang yang semakin keras kehidupannya, ya, artinya dia penuh perjuangan, jatuh bangun, itu mentalnya lebih tertempa. Ya, dia akan menjadi orang yang lebih bijaksana daripada orang yang mungkin tidak ada tantangan dalam hidupnya. Ya, segala satunya mungkin dia pandang lempeng, lurus, ya, nggak ada lika-liku dalam kehidupannya, dan dia tidak pernah merasakan ya kesusahan, kegagalan, kekalahan. Ya, mungkin sekali dikasih kegagalan, kekalahan, dia mungkin geleper-geleper nggak karuan. Ya, nah demikian. Nah, ini yang perlu kita tanamkan juga kepada para remaja, ya, karena supaya dia siap untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya nantinya ketika dia harus ya, lepas dari orang tuanya. Ya, bahwa orang tuanya sekarang tidak ada lagi di sampingnya. Ya, dia harus berjalan sendiri menghadapi kehidupan yang keras. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi di antara jenis pendidikan yang penting adalah pendidikan untuk menghadapi kegagalan, hingga seorang remaja mampu belajar dari kesalahan-kesalahannya. Ini kalau kita bisa lihat gagal itu dari berbagai sisi, maka kita bisa lihat sisi positifnya. Untuk apa? Agar kita bisa mengevaluasi dan belajar dari kesalahan, supaya tidak mengulangi kesalahan itu untuk yang kedua, ketiga, keempat, dan kesekian kalinya. Makanya Nabi mengatakan sifat mukmin itu apa? Dia selalu belajar. Ya, al-mu'min, kata Nabi, la yuldaghul mu'minu fi juhrin wahidin maratain. Seorang mukmin tidak akan jatuh dalam satu lubang yang sama dua kali. Karena dia cukup mengambil pelajaran dari apa yang sudah dialaminya satu kali. Maka jangan dia ulangi untuk yang kedua kali. Itulah sifat seorang mukmin. Ya, dia bisa belajar dari hidupnya. Sebagaimana dikatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tidak ada guru yang mengajari kita lebih baik daripada pengalaman kita sendiri. Itu kalau kita mampu belajar dari pengalaman. Tapi kalau tidak, maka kita adalah orang yang tidak bisa belajar sepanjang hidup mungkin. Ya, nah demikian. Ya, jadi supaya bisa dia mampu, ataupun si remaja ini mampu untuk belajar dari kesalahan-kesalahannya. Ya, karena manusia sebagaimana kita ketahui bersama adalah makhluk yang menjadi lumbung kesalahan. Nabi mengatakan, ya, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu bersalah. Ya, dan orang yang beruntung adalah yang dia tahu, wah, ini saya salah di sini. Karena banyak orang yang keblinger nggak tahu bahwa dia salah. Ya, dan dia selalu merasa benar. Ini konyol sebenarnya. Ya, kekonyolan berpikir, orang yang selalu merasa dirinya benar, nggak ada salahnya.
Maka salah satu indikasinya adalah dia nggak akan mau menerima nasihat orang lain. Dia tutup rapat-rapat hatinya, pikirannya dari mendengar dan menerima nasihat orang lain. Karena dia merasa saya tidak pernah salah. Benar terus. Itu kan nggak mungkin. Karena Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam bersalah. Ya maka orang yang beruntung adalah yang dia tahu ya bahwa dia salah. Dan dia mampu dan mau untuk memperbaikinya, belajar dari kesalahan. Ya, nah demikian. Sebagaimana Allah kasih pelajaran, kekalahan dan kegagalan di beberapa peperangan supaya kaum muslimin mau belajar. Ya seperti dalam perang Hunain, ya. Jabatkum kasratukum, ketika kamu takjub dengan jumlah kamu dan merasa seolah-olah nggak ada yang bisa mengalahkan. Tapi ternyata itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya, jumlah yang banyak itu. Justru pada saat perang Badar, jumlah yang sedikit, Allah beri kemenangan. Nah, demikian. Ya, saat perang Uhud, mereka tidak jauh dari tempat mereka, tapi mereka menerima kenyataan pahit dalam perang Uhud. Dalam perang Badar mereka jauh dari Madinah, tapi mereka bisa meraih kemenangan yang besar pada perang Badar. Itulah pelajaran yang Allah berikan kepada para sahabat, ya, kaum muslimin pada saat itu. Jadi manusia harus terus belajar ya dari kita katakan pengalaman-pengalaman yang dia lalui dalam hidupnya. Itulah orang yang beruntung. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Ya, yang bisa mengambil ibrah dari orang lain, dari apa yang dia lihat dan bahkan dari apa yang dia alami sendiri. Ya, kalaulah seseorang itu tidak bisa mengambil pelajaran dari pengalamannya sendiri, lalu bagaimana dia bisa mengambil hikmah, ibrah dari pengalaman orang lain? Berat itu. Dia tidak akan mampu untuk bisa melihat ya ibrah, pelajaran dari apa yang menimpa orang lain. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengalaminya, dia tidak bisa mengambil pelajaran itu. Ya, dia sendiri yang mengalaminya, pengalaman dia sendiri, dia tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Lalu bagaimana dia bisa mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain? Nah, ini ciri-ciri tipe orang atau manusia yang nggak mau belajar sepanjang hidupnya. Maka tidak ada hikmahnya sama sekali. Jauh dari hikmah. Kadang-kadang tidak bisa melihat sesuatu itu dengan sudut pandang yang tepat dan benar. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, jadi ini adalah kemampuan yang mungkin nggak dapat di bangku sekolah. Nah, pendidiknya lah yang mengarahkan ini, yaitu ya kedua orang tua. Ya. Yang tentunya lebih kita katakan lebih nyambung chemistry-nya dengan anak ini ya, karena itu adalah anaknya ya. Nah demikian, maka orang tua harus selalu dan senantiasa ya menanamkan ataupun mengarahkan anak untuk bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialaminya, termasuk ya adalah kegagalan. Ya, kegagalan itu adalah sesuatu yang patut kita ambil pelajaran darinya. Ya, sebenarnya bukan kegagalan aja, kesuksesan pun kita harus ambil pelajaran darinya. Ya, tapi yang itu kan susah ya. Jarang-jarang lah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kesuksesan. Ya, biasanya orang kalau sudah sukses kan jumawa, dia merasa itu karena dirinya. Ya, maka sedikitlah orang yang mampu untuk mengambil pelajaran dari kesuksesan yang diraihnya. Tapi yang mengambil pelajaran dari kegagalan itu suatu keniscayaan sebenarnya. Harus ya seorang itu mengambil pelajaran dari kegagalan. Ya, sangat ya kita katakan konyol kalau dia tidak bisa mengambil pelajaran dari kegagalan itu. Sebagaimana kita katakan ya, orang yang bijaksana itu yang dia bisa melihat sisi positif dari kegagalan. Ya, dan yang lebih susah dari itu adalah orang yang bisa melihat sisi negatif dari kesuksesan. Itu next level istilahnya.
ya, level yang lebih tinggi lagi itu. Karena nggak semua orang mampu untuk bisa melihat sisi negatif dari kesuksesan yang diraihnya. Ya, yang normal ya standar adalah ya kita bisa melihat sisi positif dari kegagalan kita. Kenapa saya harus gagal? Ya karena Allah ingin memberikan pelajaran bagi saya begini dan begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini ya perlu kita tanamkan ya kepada anak sejak dini. Ya boleh kita katakan semenjak dia menginjak usia remaja dini atau remaja awal ya. Nah, karena di situ akalnya sudah mulai bisa menalar. Karena untuk bocah-bocah kecil mereka belum bisa menalar ini. Ya, pelajaran takdir kepada anak-anak kecil kan berbeda ya. Nah, ketika dia sudah menginjak usia remaja, ya akalnya kan sudah mulai berkembang. Dia sudah bisa mencerna apa yang dia lihat, apa yang dia alami, ya. Akalnya sudah bisa menalar. Nah, di situ sudah kita mulai ya tempa mentalnya, ya, terutama untuk menghadapi ya kegagalan dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Ya perlu diajarkan kepada mereka doa tadi yang diajarkan Nabi SAW ya. Jika meraih kesuksesan bacalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya amal-amal saleh dapat terlaksana. Sukses itu dapat diraih dengan karunia anugerah pemberian gift dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sukses. Kalau gagal, alhamdulillah ala kulli hal, ya, segala puji bagi Allah apapun yang terjadi, ya. Karena pasti ada sisi positifnya, itu maksud dari doa tersebut. Ya. Nah, demikian. Atau doa-doa yang lain yang diajarkan Nabi, ya, seperti Nabi mengatakan wa in asabaka syai'un fala taqul. Jika sesuatu musibah menimpa kamu, jangan kamu katakan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Seandainya tadi begini, seandainya tadi begitu, niscaya tidak akan begini, tidak akan begitu. Ini ciri-ciri orang yang tidak bisa menerima kegagalan, yaitu berandai-andai. Itu menunjukkan lemahnya hati itu, lemahnya mental itu, lemahnya jiwa. Lalu dia pun berandai-andai. Ya berhalu. Seandainya tidak begini, seandainya tidak begitu. Dan itu kan percuma. Karena itu sudah terjadi. Ya, tapi katakanlah kata Nabi, nah ini yang perlu diajarkan juga kepada anak-anak kita, terutama para remaja, ya, yaitu apa? Ya, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu yang diajarkan Nabi. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang akan terjadi. Nah, ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak, terutama remaja ya. Ya, doa-doa ini ya supaya mereka bisa ya hati mereka itu kuat dan tangguh untuk bisa menerima kegagalan. Karena hidup ini tidak selamanya mulus dan tidak seterusnya sukses. Selamanya berhasil, tidak. Ya, pasti ada lika-likunya. Itulah dia hidup. Ya, ini bukan surga. Ya, nah, ini kenyataan yang harus kita ajarkan kepada mereka. Ya, kadang-kadang ya kita selalu ya menanamkan hal-hal yang muluk-muluk ya, yang indah-indah ya. Kegembiraan, menerima kesuksesan, sehingga seolah-olah hidup ini akan terus sukses, masya Allah kan begitu ya. Seolah-olah akan terus seperti itu, enggak. Ya, kadang-kadang kita juga harus berucap innalillah. Ya, nah kadang-kadang kita harus berucap alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun ada kalanya kita harus kita perlu mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itulah hidup. Makanya Nabi mengajarkan dua sisi itu, bukan hanya satu sisi aja. Nah, kadang-kadang yang digambarkan kepada anak-anak itu adalah ya sisi yang satu saja gitu. Masya Allah gitu ya. Kita suka seperti itu memang ya. Tapi ya ketika gagal kita bungkam. Ada kedongkolan, kejengkelan, ada kemarahan dalam hati sebenarnya begitu ya.
Nah, kita pun lupa untuk mengucapkan qadarullah wa masyafa'al. Ini ucapan kurang populer mungkin ya. Padahal itu diajarkan Nabi, itu penting itu. Bahkan mungkin ya. Inilah ucapan yang mungkin akan lebih banyak kita ucapkan dalam hidup. Karena Allah ingin kasih pelajaran dengan kegagalan mungkin dalam hidup ini. Dan kegagalan itu bukan berarti dari sudut pandang tertentu ataupun dari satu sudut pandang pasti buruk, enggak. Ya, boleh jadi itu adalah suatu hal yang baik dari sudut pandang yang lain. Itulah hikmah namanya. Seorang itu bisa melihat sesuatu itu dari berbagai sisi. Ya, nah demikian. Itulah orang yang bijaksana. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana dia mampu untuk melihat kegagalan sebagai suatu pengalaman yang berharga, ya, yang ada hikmah yang berharga di dalamnya, ya. Nah, dalam kondisi demikian, ya, tanggapan terhadap masa-masa kegagalan dalam hidupnya itu berjalan dengan alamiah. Artinya apa? Itu tidak membuatnya putus asa, frustasi, dan ini berbahaya. Orang yang mudah frustasi, putus asa, maka Allah mengatakan wala ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada orang manusia yang mudah berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya, salah satu dosa besar adalah al-qunutu mir rahmatillah. Ya, Nabi mengatakan inna min akbaril kabair. Sesungguhnya dosa-dosa besar yang terbesar. Ya, ada 3 disebutkan di situ. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-qunutu mir rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Merasa saya nggak dapat rahmat nih, saya nggak dapat sukses ini. Yaitu ketika dia melihat kenyataan gagal. Disitulah orang kondisi di mana orang itu berpotensi untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak seperti yang direncanakan, jatuh lagi dalam dosa dan dosa misalnya, ya. Maka dia merasa saya ini orang yang gagal hidupnya. Maka dia pun berputus asa, dan ini termasuk dosa besar. Ya, dia nggak bisa bangkit. Ya, sehingga terus terpuruk, dan itu yang diinginkan oleh setan terhadap dirinya. Nah, itu suatu yang berbahaya. Bahkan Nabi menggolongkan sebagai salah satu dosa besar, yang paling besar. Yang ketiga adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika dia salah melihat kesuksesan, tidak bisa melihat sisi negatifnya ataupun sisi yang lain. Dari kesuksesan, dia melihat sukses, dirinya sukses, dengan segala kesalahan dosa yang dia lakukan. Mungkin dia merasa saya disayang Allah karena saya dikasih sukses. Padahal itu ujian dari sisi yang lain, boleh jadi itu adalah sesuatu yang negatif. Maka orang yang bijaksana dia bisa melihat itu. Ya, bukan berarti Allah sayang sama saya kalau saya sukses terus. Mungkin ini ujian, ya, atas dosa yang kita lakukan. Nah, demikian, ya. Jadi itu termasuk dosa besar, baik itu berputus asa dari rahmat Allah maupun merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini ya yang harus ditempa kepada anak-anak kita, terutama remaja, ya. Ya, siap mental untuk menghadapi kegagalan, yaitu siap mental di sini apa? Ya, lebih dari sekedar bisa menerima, ya. Yaitu dia bisa melihat sisi positif, hikmah di balik setiap kegagalan itu. Ya, nah demikian. Nah, kalau itu sudah terbiasa, maka levelnya akan naik lagi nanti, semakin dewasa akan semakin naik lagi, yaitu dia mampu melihat sisi negatif, ya. Sisi buruk mungkin dari kesuksesan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, orang kan memandang, ya, ini dalam kehidupan, ya, sehari-hari, kalau kaya itu sukses, kalau miskin itu gagal, kan begitu, ya. Nah, sehingga mungkin miskin dipandang suatu yang negatif. Jika dikatakan masalah umat ini adalah kemiskinan, gitu, ya. Ya, sehingga kekayaan itu adalah kesuksesan. Itulah tanda Allah sayang kepada saya. Maka ada sebutan rezeki anak soleh.
Ya, padahal kan kalau orang yang bijaksana nggak melihatnya seperti itu. Boleh jadi ya, Allah kasih sukses kita itu sebagai ujian. Ya, itu satu persimpangan ya. Mungkin Allah uji itu. Ya, mungkin juga akibat dari dosa kita. Karena berapa banyak orang yang sukses itu karena dosa-dosa yang dilakukannya juga. Berapa banyak orang yang, kalau kita katakan kaya itu lambang kesuksesan, berapa banyak orang yang jadi kaya karena nabrak-nabrak, nggak ada rambu syariat yang nggak ditabraknya. Lalu ketika dia sukses, dia merasa disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, merasa disayang Allah Subhanahu. Ini kan orang yang nggak bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Ya, nah kalau gagal, miskin, wah itu Allah nggak sayang sama saya, atau ini bukan rezeki anak soleh. Ya, padahal nggak seperti itu kan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalaulah dikatakan ya dalam kehidupan nyata kaya dan miskin itu sebagai simbol ya, lambang kesuksesan dan kegagalan. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi ini penting ya, ya untuk mendasari ya mental mereka ya yang benar pandangannya terhadap ya al-qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga mereka menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, tangguh apapun yang Allah beri, baik suksesan maupun kegagalan dia bisa menerimanya dengan baik. Dia bisa mengambil hikmahnya, baik hikmah kesuksesan maupun hikmah kegagalan. Ya wallahu alam bisa. Tidak semua orang punya kemampuan ini, bahkan yang sudah dewasa, bahkan yang sudah dikasih umur 60 tahun ke atas, banyak juga yang nggak bisa mengambil hikmah dari pelajaran hidupnya. Mungkin nggak pernah belajar dia sepanjang hidupnya, atau nggak diajarkan oleh pendidiknya dari kecil, bisa jadi itu. Ya, nah demikian. Kalau tidak dilatih oleh para pendidiknya, terutama di sini orang tua, mungkin hal ini tidak akan tertempa pada dirinya. Wallahu alam bisawab. Nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Demikian sahabat roja dimanapun Anda berada, materi dari pembahasan mengenai problematika remaja diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja, yaitu pembahasan mengenai siap mental menghadapi kegagalan. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para orang tua untuk terus bisa menyemangati anak-anak kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan sebagai pembuka kami akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana menyikapi orang tua yang selalu menuntut anak perempuannya untuk bekerja, Ustaz. Yang katanya supaya menjadi orang sukses dan terpandang. Di sisi lain, dari suami tidak mengizinkan untuk bekerja karena tidak mau anaknya diasuh oleh orang lain ataupun keluarga sendiri, Ustaz. Mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Iya, yang pertama adalah orang tua jangan terlalu banyak intervensi kepada anaknya yang sudah membangun rumah tangga sendiri, ya, mendikte mereka, dan ini tentunya nggak nyaman bagi ya anaknya ya, keluarga. Mereka adalah keluarga baru ya. Kewajiban orang tua, tugas orang tua adalah membimbing mereka, bukan mendikte seperti ini, menyuruh begini, menyuruh begitu. Anak itu sudah berada di bawah tanggung jawab orang lain. Maka nggak benar intervensi seperti ini, ya. Terlalu banyak ikut campur ya dalam urusan rumah tangga anaknya. Itu sama sekali tidak mendidik ya. Apalagi sampai intervensinya seperti itu, ya, menyuruh bekerja dan lain sebagainya. Ya, nah, ya dia sudah menjadi tanggung jawab suaminya begitu. Dalam hal inilah siapa yang harus dia dengar, yang harus dia patuhi, yang harus dia ikuti, tuntutan orang tuanya atau suaminya, permintaan suaminya. Ya tentunya suaminya. Betul. Ya, nah demikian. Lalu kadang-kadang orang tua nggak tahu diri menodong anak itu dengan kata-kata durhaka. Ini kan menjadi beban mental bagi si anak begitu ya. Dia diserba salah. Ya, banyak juga orang tua yang egois ya.
ya, yang kayaknya belum bisa melepas anaknya begitu ya. Nah, biarkan orang tua itu harus bijaksana ya. Jadi tugas dan kewajiban mereka ya membimbing dan mengarahkan ya rumah tangga anak-anak mereka, karena mereka mungkin adalah pasangan yang baru membangun bahtera rumah tangga yang perlu dibimbing, diarahkan, bukan didikte seperti itu ya. Nah, memaksakan keinginan ya dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mengenai kita katakan bolehkah ya seorang wanita untuk ya bekerja? Ya boleh. Di sana ada profesi-profesi yang memang khusus untuk wanita ya, dengan syarat-syaratnya ya. Ada juga buku yang sudah kita terjemahkan judulnya Profesi Wanita di Zaman Nabi. Sejak zaman Nabi ya wanita juga ada profesi yang mereka geluti, itu tidak kita nafikan kan begitu ya. Ya, tapi ini konteksnya kan orang tua dengan anaknya yang sudah berumah tangga ya, nggak bijak dan nggak arif juga kalau orang tua itu mengintervensi seperti itu. Ya kita sajalah, kita udah berumah tangga diintervensi sama mertua begitu ya, kan kita tidak nyaman juga kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini masih bersatu dengan mertua Ustaz hidupnya. Ya mungkin juga gitu ya, bisa jadi ya. Iya, nah. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya mungkin satu penelpon yang kami berikan kesempatan, dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, mohon maaf? Pak Abu Khairi di Kebumen, Jawa Tengah. Di Kebumen. Ya, pertanyaan mengenai pembahasan kita, Pak ya. Langsung silakan pada pertanyaan. Ini anak saya punya tiri. Punya apa, Pak? Punya anak tiri. Anak tiri? Anak tiri. Selalunya anak tiri itu umurnya 9 tahun. Kapan dia memberitahukan kepada anaknya tirinya ini ayah kandung yang sebenarnya gitu. Kapan waktu yang tepat begitu, Pak? Hah? Kapan waktu yang tepat untuk memberitahukannya gitu? Pertanyaannya, ya sayang sekali. Begitu Ustaz tadi iya, yang mungkin itu yang saya tangkap iya, ya. Mohon maaf Ya. terputus. Pertama, anak tiri tidak boleh dinisbatkan kepada selain bapaknya ya. Nah, dan itu ya mungkin dari kecil dia sudah dikasih paham ya bahwa binnya itu bukan orang yang bersamanya. Dari kecil Ustaz? Iya, dari kecil kan identitas kan pakai bin ya. Dia bin siapa atau binti siapa kan begitu ya. Ya, ini kan disebut nama siapa kan begitu ya. Nah, kalau jelas ya disebutkan binnya siapa ya. Jangan dinisbatkan itu kepada selain bapaknya kan begitu ya. Nah, mungkin dari situ dia sudah paham nama itu ya. Walaupun dia belum mengerti betul siapa nama yang menjadi binnya itu kan begitu ya. Ya, misalnya bin Abdullah, dia belum mengerti Abdullah itu siapa, tapi dia udah tahu dia binnya itu Abdullah. Nah, mungkin seiring dengan berjalannya waktu, ketika anak ini sudah mulai ya, kita katakan mumayyiz, yaitu bisa memahami khitab perkataan dan bisa menjawab pertanyaan, dia mungkin sudah mulai bertanya ya. Dia sendiri yang mungkin yang memulai pertanyaan itu. Ya, atau mungkin bukan dia yang memulai ya, tapi perlu dijelaskan. Iya, ketika dia sudah bisa memahami dan menalar ya bahwa dia itu bin Abdullah itu, ini contoh ya. Dan kita jelaskan Abdullah itu siapa. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, karena ini merupakan satu dosa ya, dosa besar juga ya, yaitu menisbatkan diri kepada selain ayah kan begitu, atau kepada selain orang tua ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, jadi demikian ya untuk Bapak yang berada di Kebumen tadi jawabannya. Mudah-mudahan betul arahnya ke situ dan bisa disimak jawaban dari Al-Ustaz. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya sedari SD hingga tingkat SMA sekarang selalu mendapat nilai rendah di pelajaran-pelajarannya. Dia juga sudah berusaha untuk belajar, namun tetap saja nilainya rendah, sehingga dia sudah tak acuh terhadap pelajaran-pelajaran di sekolah, tidak peduli dengan hasil yang nanti akan dia dapatkan. Nah, pertanyaannya bagaimana Ustaz supaya dia bisa terus bersemangat Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
Iya, ini sebenarnya perlu kita lihat dari berbagai sisi ya ini ya. Anak-anak yang dapat angka kecil, katakan angka kecil yang biasa jadi korban bully, dan salah satu sebab ya tradisi bully itu adalah anak itu diukur dengan angka ini. Angka besar, ini anak yang istimewa, diistimewakan, ya, diperlakukan secara khusus, ya, mendapat apresiasi, dipuji, disanjung, ya, dan lain sebagainya. Ya, sementara anak yang angkanya kecil, ya, itu biasa tersisih, ya, seolah-olah dia adalah anak tak berguna, kan gitu ya. Dan kadang-kadang juga jadi korban bully di tengah-tengah keluarganya ataupun di sekolah, ya, hingga dia tergiring kita katakan menjadi dalam tanda kutip anak nakal, gitu ya. Atau itu adalah sikap atau bentuk protesnya. Dia merasa tersisihkan, kan begitu ya, karena angkanya kecil. Ini sebenarnya metode pendidikan yang sangat tidak fair, ya, dan perlu dibenahi sebenarnya. Udah kuno sebenarnya cara seperti itu, menilai anak itu dengan angka. Lebih parah lagi kalau angka besar kecil ini, ya, itu ya kita katakan fiktif. Ada sih anak-anak yang dikasih angka besar tapi fiktif. Oh iya, betul. Ya. Atau anak yang terpaksa harus dikasih angka kecil gitu ya. Itu kan sangat menghancurkan si anak ini begitu ya. Baik itu dia dikasih angka besar yang fiktif itu atau betul-betul angkanya kecil. Ya, berapa banyak hari ini anak-anak yang wah kayaknya angkanya gede kan, untuk buat orang tuanya senang aja. Ya, mungkin dari pihak sekolah juga kan begitu ya. Sementara enggak seperti itu kenyataannya. Ya, dan ini kan sangat tidak mendidik sebenarnya. Betul. Ya, mengklasifikasi anak dengan angka ini. Ya, dan itu betul-betul ya mungkin kita dulu punya pengalaman ya, ataupun pernah mengalaminya ya. Kita mungkin di antara pemirsa ada yang dulu angkanya kecil ya, merasa tersisih kan begitu ya, disisihkan kan gitu ya, dianggap jadi beban kan begitu ya, karena angkanya kecil, seolah-olah nggak ada istimewanya, nggak ada lebihnya. Sementara anak-anak yang besar angkanya ini dianggap anak-anak yang istimewa, anak-anak yang kita katakan lebih ya, dan diistimewakan itu ya, dapat pujian, sanjungan dan lain sebagainya. Padahal ya setiap anak itu sebenarnya ya ada potensi masing-masing yang berbeda-beda satu sama lainnya. Itu yang disebut bakat. Ya. Anak itu sudah tulis rezekinya di rahim ibunya. Kewajiban pendidik adalah menemukan bakat-bakat itu, bukan memilah-milih dengan angka-angka itu, sehingga yang angka kecil ini merasa dia nggak punya apa-apa sama sekali. Padahal belum tentu juga. Berapa banyak dulu teman-teman kita yang angkanya kecil waktu sekolah dulu, ternyata dalam kehidupan nyata jauh lebih sukses, gitu ya. Banyak ya. Betul sih. Nah, itu. Banyak. Padahal kalau potensi ini, bakat ini ditemukan, diarahkan dan dikembangkan dari kecil, itu menjadi sesuatu yang besar. Tapi karena dia dikasih angka kecil, tersisih. Kasihan sebenarnya. Maka di beberapa negara itu sudah merubah polanya, yaitu dengan memberikan pendidikan berbasis bakat. Anak-anak itu diistimewakan dengan kelebihan mereka masing-masing, berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga anak-anak itu tidak merasa tersisih dan minder bahwa saya ini kayaknya manusia tak berguna gitu ya, lahir nggak ada rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah berikan itu. Dan Nabi itu, pendekatan pendidikan Nabi kepada anak-anak itu adalah pendekatan bakat. Maka coba lihat remaja-remaja di zaman Nabi, di tangan Nabi jadi semua dengan bakat yang mereka miliki masing-masing, nggak ada yang tersisih. Ya, Zaid bin Sabit dengan bakat bahasanya, Usama bin Zaid dengan bakat militernya, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas dengan bakat akademisinya, ya, sebagai ya ilmuwan ataupun ya orang yang yang ya punya kemampuan dalam bidang ilmiah kan begitu ya. Nah, dan lain-lain. Jadi Nabi itu mengistimewakan orang dengan bakat-bakat mereka.
Ya, nah tidak kita katakan yang mendiskreditkan ataupun menganaktirikan ya ataupun menyisihkan orang-orang yang dianggap ya nggak ada bakatnya. Enggak, semua manusia punya bakat. Itu kita harus tahu karena semua sudah ditulis dalam perut ibunya. Cuma kadang-kadang kelalaian pendidik sehingga menjadi tersia-siakan. Itu dosa kita juga sebenarnya, para orang tua yang gagal menemukan bakat anak-anak ini, sehingga ya kasihan ya sebenarnya. Ya sebenarnya kita aja lah, karena mungkin dulu kelalaian pendidik kita atau nggak tahu mereka kan gitu ya. Kita sebenarnya punya bakat yang kalau diasah dari kecil itu diarahkan dan dikembangkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, tapi begitulah kita dari kecil ya, sudah diklasifikasikan dengan angka-angka itu, ya. Maka angkanya kecil tersisih. Yang angkanya kecil tersisih itu, ujung-ujungnya jadi anak nakalnya, begitu ya, terpolakan seperti itu gitu ya. Nah, yang angkanya besar, nah ini yang terus diorbitkan dia, ya kayaknya tidak fair ya, wallahu alam bisawab. Gimana itu yang perlu diperbaiki ya dari sistem pendidikan sebenarnya. Ya, nah demikian. Sehingga bisa saya katakan juga tradisi bully itu karena ya mengklasifikasikan anak dengan angka-angka ini, ya, itu salah satu yang mencetuskan lahirnya tradisi bully di tengah-tengah anak-anak itu, baik yang angka kecil membuli anak-anak yang angkanya besar kan begitu ya, ataupun sebaliknya. Ya wallahu alam bisawab. Nah, itu saja. Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Ini masih banyak pertanyaan Ustaz ya. Kami ajukan ya. Masih ya di layanan pesan WhatsApp ya. Kembali kami ajukan. Naam. Ini ada dua pertanyaan senada, di antaranya Bapak M. Ghazali dan penanya yang lainnya yang dia memiliki anak putri Ustaz, yang sekarang sudah dewasa, yang beliau merasa mendidik putrinya sudah ke jalan tauhid atau mengenalkan ilmu-ilmu agama, namun sekarang melihat ke arah yang sebaliknya Ustaz, setelah tumbuh dewasa, setelah umur antara 18 sampai 26 tahun Ustaz. Ini mohon nasihatnya Ustaz, sehingga saya merasa gagal dalam mendidik anak. Nah itu salah, itu kesalahan fatal. Itu kesalahan fatal dan sangat konyol ketika pendidik sudah berkata saya gagal. Itu sebuah kekonyolan dan itu suatu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Kalau dia merasa gagal, gimana orang lain? Kalau si pendidik ini orang tuanya merasa gagal, lalu bagaimana dengan orang lain? Ya, nah dialah satu-satunya orang yang nggak boleh merasa gagal itu. Apapun yang terjadi, maka ini kata-kata yang sering kita sampaikan di sini ya, ya. Jangan pernah merasa gagal mendidik anak apapun yang terjadi. Tapi ada tapinya, kita wajib merasa salah, itu dia. Ini pasti ada kesalahan di sini. Ya, kadang-kadang orang tua nggak fair. Ya, selalu yang disalahkan itu anak nakal, kenakalan remaja kan itu ya. Tapi nggak ada istilahnya orang tua nakal, kenakalan orang tua. Karena maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Itu kadang-kadang yang terjadi ya. Itu apa? Orang tua yang nggak mau merasa salah. Ya pastilah ada kesalahan kita, sedikit atau banyak, langsung maupun tidak langsung. Ya, itu pasti berkontribusi terhadap anak ini, begitu. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka kita harus merasa salah memang. Ya maka kita harus mengevaluasi ini salahnya di mana. Ya mungkin ada ya misalnya ya anak itu fase-fase usia tertentu yang orang tua itu lepas, lolos, ya, luput dari pantauannya, tidak dia tempel itu. Nah inilah masa-masa yang mungkin di situ celahnya begitu ya. Memang yang paling berat dari pendidikan itu adalah mengawalnya. Itu yang sangat meletihkan. Nah, jadi supaya tidak terasa berat dalam benak dan pikiran kita dalam bab ini ya, banyak orang tua bertanya seperti ini. Yaitu kita jangan terfokus sama hasil.
Kalau kita terfokus sama hasil, kita akan kecewa atau merasa gagal tuh seperti ini, kan begitu ya. Nah, tapi kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan. Karena yang Allah tanya pada hari kiamat nanti tentang pertanggungjawaban anak bukan hasil. Nggak Allah tanya itu. Yang Allah tanya apa yang sudah kamu lakukan. Betul. Yang kita lakukan itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Itu evaluasilah itu. Dan apa yang belum dilakukan, lakukanlah. Belum terlambat selama hayat dikandung badan. Makanya inspirasi kita dalam hal ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bisa kita katakan Nabi Nuh itu ayah yang sukses. Ustadz, hasilnya kayaknya enggak. Jangan lihat hasil. Jangan lihat hasil dulu, lihat apa yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, itu yang akan Allah nilai pada hari kiamat nanti, bukan hanya sekedar hasil. Berapa banyak anak yang jadi ya nggak ada peran orang tuanya sama sekali. Orang tuanya nggak buat apa-apa sebenarnya. Nggak buat apa-apa sama sekali. Banyak kan? Banyak juga. Nah, demikian. Banyak juga kita lihat di luar sana orang tua yang sudah ya jungkir balik. Luar biasa perjuangannya, dan dari nol sampai mungkin habis-habisan gitu. Tapi ya hasilnya nggak seperti yang tenang-tenang aja tiba-tiba anaknya jadi gitu ya. Yang Allah nilai itu apa yang sudah kita lakukan, bukan hasil. Nggak fair kan? Orang yang sudah jatuh bangun, karena kita ini diuji dengan ujian anak itu berbeda-beda. Ada yang diuji luar biasa ujiannya, ya, dan dia mungkin mampu melewati itu dan melakukan apa yang harus dilakukan. Dia melakukan, dia pemain istilahnya. Ada yang penonton gitu ya, walaupun anaknya jadi, kan nggak fair ya. Kalau nanti di akhirat, wah ini yang sukses, ini yang gagal gitu. Ya kalau demikian akan kita katakan nanti bahwa Nabi Nuh itu ayah yang gagal. Apakah Allah ceritakan kisahnya dalam Al-Quran untuk menunjukkan, nah ini ada Nabi yang jadi ayah gagal gitu? Enggak ya, enggak seperti itu kan gitu ya. Ini kisah itu kan dicantumkan dalam Al-Quran, dibaca sampai hari kiamat. Ya, kisah itu adalah inspirasi bagi semua pendidik ya sebenarnya. Bagaimana kesabaran, konsistensi, keistiqomahan ya luar biasa. Ya kalau kita dalami dan kita gali itu ya kisah Nabi Nuh dan anaknya. Wallahu alam bisawab. Jadi jangan ada kata-kata seperti itu lagi. Itu sangat konyol dan itu adalah suatu hal yang kesalahan yang sangat fatal itu. Ya kalau seperti itu kecenderungannya apa? Ya sudah, saya gagal, terserah. Saya nggak mau lagi ngurus dia itu. Anaknya maksudnya. Ya selesai sudah. Siapa lagi? Ya, kalau orang tuanya sudah mundur begitu ya. Nah, siapa lagi yang mau maju? Ya, bisa diharapkan yang lainnya. Ya, sangat tipis kemungkinan. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz sekali lagi atas waktu yang telah diluangkan bagi kita semua di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, dari pembahasan yang sangat menarik sekali, yaitu dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Ya, Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Begitu antusias para sahabat Roja dimanapun Anda berada yang menyimak kami. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sedikit motivasi bagi kita semua, ilmu atau faedah bagi kita dari pertemuan disampaikan oleh Al-Ustaz Bu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Dan simak terus kelanjutannya dari pembahasan ini di Roja TV, pembahasan mengenai parenting problematika remaja diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Jazakumul khairan, barakallahu fikum. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.